Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min asmil umur. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah Allah yang diberikan, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan kehidupan. Untuk itu marilah kita pergunakan sisa-sisa hidup ini dengan sebaik-baiknya. Salam dan salawat semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan penegak sunnahnya, insya Allah termasuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang pendidikan anak. Di zaman yang sekarang ini, pada masa-masa yang sekarang ini, anak tentu pendidikan kita terhadap putra-putra kita lebih berat daripada tahun-tahun kemarin, di mana anak sekarang ini lebih dekat dengan media sosial, lebih dekat dengan handphone dan lain sebagainya, sehingga orang tua harus memiliki strategi bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang sholih. Yang pertama adalah tentu ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa sholatnya itu baik, maka akan baik segala urusannya. Apabila sholatnya itu rusak, maka akan rusaklah semua urusannya. Maka di sini pentingnya kita mendidik putra-putri kita agar senantiasa tepat dalam melaksanakan perintah Allah, terutama untuk mengajak anak-anak kita ini untuk sholat. Keluarga tentu Bapak Ibu, kita semua ini menginginkan keluarga kita ini bahagia, selamat di dunia, dan mengantarkan anak-anak kita juga nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sholat yang harus kita lakukan? Sebagaimana Luqmanul Hakim mengajari kepada putra-putranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya, hai anakku, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Itu yang pertama ya. Walaupun ayat-ayat sebelumnya Allah juga mengajarkan bahwa awal dari semuanya ini adalah mengajarkan agar anak-anak kita ini tidak musyrik. Kita mengajarkan agama yang baik ya. Setelah agama yang baik, agama Hanif, tentu mencapai kepada tingkatan aplikasi dari keberadaan kita kepada Allah, itu mengajarkan anak-anak kita itu selalu beribadah, berakhlak mulia, dan mengabdikan diri kita, menyadari dirinya sebagai hamba Allah. Aplikasi sebuah keimanan terhadap anak kita adalah bisa kita lihat ya. Kita lihat bacaannya, apa yang dibuka di HP kita, anak-anak kita, apa yang dilakukan, bagaimana rasa memiliki anak-anak kita terhadap sholat. Maka perintah Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah, hai anakku, dirikanlah sholat. Setelah memerintahkan untuk mendirikan sholat terhadap anaknya, Luqmanul Hakim juga mengajari kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah orang-orang untuk berbuat baik, wanha 'anil munkar, dan cegahlah orang-orang untuk berbuat munkar. Ini apa artinya? Bahwa mendidik anak itu tidak hanya sholat, tidak hanya soleh pribadi, tapi bagaimana anak mampu soleh sosial,
peka terhadap apa yang terjadi pada lingkungannya, mengikuti perkembangan zaman. Artinya apa yang ada di lingkungan kita ini, kita diperintahkan anak-anak kita itu supaya apa? Wa'mur bil ma'ruf, memerintahkan orang-orang. Kalau masa remaja, anak-anak adalah teman-temannya, saudara-saudaranya, kawan bermainnya. Untuk apa? Wa'mur bil ma'ruf, agar anak-anak kita itu juga mampu berdakwah, mengajak, memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Ya. Mungkin komunitas anak-anak kita ini lain dengan komunitas kita. Keinginan anak-anak kita lain dengan anak-anak kita. Maka berdakwah kepada teman sebaya ini lebih diikuti daripada ajakan orang tuanya. Maka orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan orang-orang agar berbuat baik. Bahkan Allah cuma mengatakan wa anha 'anil munkar, agar kita mampu mencegah orang-orang untuk tidak berbuat tidak baik. Di amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kebiasaan anak-anak inilah yang harus kita ajarkan setiap hari, membiasakan berkata baik. Ya, makanya ada membiasakan adabul Islam, membiasakan perilaku Islam. Coba kita lihat Bapak Ibu, kalau anak-anak Bapak Ibu bermain di luar, lepas kontrol, main sepak bola, main game apapun, komunitasnya pasti ada yang anak-anak itu kata-katanya itu tidak bagaimana yang kita inginkan, ekspektasi yang kita inginkan, perkataan mereka liar. Maka pendidikan yang paling baik adalah pendidikan keluarga. Maka di rumah kita itu jadikanlah sebagai tarbiyatul aulad, pendidikan pertama bagi anak-anak kita. Apa yang kita ajarkan, terutama tadi setelah tauhid, aplikasi tauhid, sholat dan sebagainya adalah akhlakul karimah, perilaku, tutur kata yang baik, ya, omongan yang baik, sama-sama mengeluarkan kata-kata agar mengeluarkan kata-kata yang baik. Wanha 'anil munkar, dan mencegah teman-temannya, berani untuk menegur teman-temannya dari perbuatan munkar. Ini anak yang luar biasa kalau sudah berani seperti ini, ya. Tapi memerintahkan yang baik, mencegah dari yang munkar itu bukan tanpa resiko. Maka ayat ini Allah mengatakan wasbir alama asobaka, maka sabarlah terhadap apa saja yang menimpa kepada dirimu. Nah, kita ajarkan anak kita, akibat kita memerintahkan yang baik, akibat anak-anak kita itu menegur dari perbuatan yang munkar, itu pasti ada risikonya. Maka Allah mengatakan wasbir alama asobaka, sabarlah terhadap apa saja yang menimpamu. Karena tidak banyak semua orang suka itu terhadap apa yang kita lakukan. Karena sebaik apapun yang kita lakukan, pasti ada orang yang tidak suka. Maka tetaplah berbuat baik, walaupun kadang orang-orang tidak mengatakan baik, ya. Sekarang ini budaya-budaya untuk menegur, menghujat luar biasa, ya, yang terjadi. Maka anak-anak kita di bawah bimbingan keluarga, entoh nanti anak itu, kenapa kita mendidik anak-anak itu di keluarga? Karena yang banyak bersinggungan itu dengan orang tua. Bagaimana caranya mendidik adalah di waktu makan. Filosofi sholat berjamaah harus kita gunakan juga bagaimana kita mampu berjamaah. Bapak Ibu, mampukah kita makan berjamaah? Yang selama ini mungkin kita lakukan makan itu sendiri-sendiri. Yang luang ya makan, sing luang ya makanlah yang waktunya itu luang. Sehingga kita apa? Kita lupa bahwa filosofi sholat berjamaah harus kita lakukan semuanya itu dengan berjamaah. Misalkan kita bisa makan berkeluarga dengan berjamaah, tentu kita mampu untuk bisa memberikan nasihat pada saat makan bersama ini kepada anak-anak kita, memberikan nasihat pembisaan yang baik. Inilah intinya makna filosofi berjamaah, kebersamaan. Kalau di keluarga itu Bapak Ibu sudah tidak ada tegur sapa lagi, sudah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di tingkat keluarga, maka anak akan menjadi liar. Malah lihatlah anak-anak itu yang di rumahnya itu tidak ada tegur sapa lagi. Nah,
Tidak ada yang mengingatkan lagi. Maka fungsi keluarga adalah bagaimana dia pulang ke rumah, di rumah dia mendapatkan pencerahan, dan kita sosialisasikan pencerahan di rumah ini kepada orang tua kita, kepada orang lain. Bapak Ibu yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sholat, memerintahkan yang baik, mencegah yang munkar? Kata Allah di sini, sesungguhnya inna dzalika min asmil umur. Semuanya itu adalah hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, tentu pendidikan yang sekarang ini, perkembangan zaman yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita punya anak, mendidik anak, maka kita ajarkan kebiasaan-kebiasaan anak gitu. Apa kebiasaan yang telah kita sampaikan? Pertama, membiasakan anak kita itu biar melaksanakan sholat wajib berjamaah dan di masjid. Kita biasakan bagaimana anak-anak kita ini. Seringkali kalau kita ketemu dengan anak yang kita tanya makan atau belum, ya, tentu yang kita tanyakan adalah sholat atau belum, karena sholat ini adalah penting. Ya, membiasakan sholat wajib berjamaah dan di masjid. Ya, anak-anak kita dibiasakan dia biar ke masjid. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana mendidik kita? Marilah keluarga kita ini bersama-sama membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Dibiasakan membaca Al-Quran, biar terbiasa mereka dengan Al-Quranul Karim. Karena Bapak Ibu sekalian, berapa banyak anak-anak yang tidak tersentuh dengan Al-Quran. Mereka bisa lulus Iqra, selepas lulus dia itu Iqra TPA, tidak ada lagi yang membimbingnya. Maka dibimbinglah di keluarga ini. Bapak Ibu punya peran yang sangat banyak dalam rangka menjadi role model bagi anak-anak kita ini. Membiasakan membaca Al-Quran, bisa satu ayat, bisa satu lembar, tapi satu hari harus ada lantunan Al-Quran dari anak-anak kita. Dan kita Bapak Ibu, kalau anak-anak kita masih kecil SD, saya punya anak SD kelas 5, saya selalu membimbing juga. Murojaah mereka itu kadang lupa, maka orang tua membimbing bagaimana murojaah anak-anak kita, ya. Itu yang membiasakan ya, membaca Al-Quran setiap hari. Yang ketiga, membiasakan mengeluarkan harta milik kita untuk kepentingan agama. Membiasakan berinfak, memberikan anak-anak kita untuk suka berderma, membiasakan anak-anak kita untuk suka beramal, ya. Karena apa? Beramal itu sangat berat. Beramal itu masalah hati, beramal itu masalah mental. Mental mampu mengeluarkan harta miliknya untuk kepentingan agama, karena tidak semua orang mampu hatinya, walaupun dia kaya. Tapi bagaimana anak-anak kita ini kita biasakan setiap datang sholat Jumat, setiap ke masjid atau setiap pagi hari, suruh dia mengeluarkan, berderma, bersedekah kepada tetangga. Kita suruh mengantarkan anak-anak kita, agar apa? Anak-anak kita mengetahui bagaimana pentingnya untuk bersedekah. Karena bersedekah, orang-orang akan ingin pulang ke dunia gara-gara ingin dia bersedekah. Ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak hanya itu Bapak Ibu, tentu tidak semulus seperti apa yang saya sampaikan mengajari anak kita. Allah pun juga mengatakan bahwa sesungguhnya anak-anak kita ini tidak selamanya jadi qurrata a'yun, tapi anak bisa menjadikan musuh, anak bisa menjadikan fitnah, anak bisa menjadikan qurrata a'yun, penyejuk jiwa, ya. Anak-anak yang penyejuk jiwa kita. Bahkan Bapak Ibu, kata Rasulullah, arba'um min sya'adatil mar'i, ada kebahagiaan itu bisa dilihat apabila ada tanda-tanda minimal 4 perkara. Yang pertama, antakunu zaujah sholihah, kalau kita memiliki istri maupun suami yang sholih dan sholihah. Dan yang kedua yang maksudkan adalah kebahagiaan itu ternyata diukur wa auladuhu abrar, apabila kita memiliki anak-anak yang abrar. Abrar itu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, ya. Bagaimana cara mengajarkan berbakti kepada orang? Tentu
dengan tata cara, pembiasaan yang baik. Akhlak Bapak Ibu itu adalah pembiasaan. Kebiasaan yang dilakukan tanpa disadari, itulah namanya akhlak. Kalau anak-anak kita sejak dini, masih kecil ini, kita ajarkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sholat tepat waktu, tutur kata yang baik, yang sopan, senyuman setiap hari kita ajarkan kepada anak-anak kita, tentu setelah besar nanti dia akan terbiasa, ya. Maka akhlak kan terbagi menjadi dua, ada akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Akhlak yang baik terpuji, ada akhlakul yang tercela. Artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan yang baik, ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Itu apa? Karena pembiasaan sejak kecil yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita biarkan anak-anak kita itu memiliki pembiasaan perkataan yang kotor, kita biarkan, dia nanti akan berkata yang kotor, itu sudah biasa, sudah tidak ada beban lagi. Tapi kalau biasa kita tegur dengan perkataan yang baik, tutur kata yang bagus, pembiasaan ke depan, dia akan memiliki tutur kata yang baik terhadap teman-temannya, saudaranya, orang tuanya. Inilah sungguhnya bagaimana kita ini menghadapi masa depan terhadap perkembangan zaman yang sangat luar biasa ini, terhadap perkembangan anak-anak kita ke depan. Untuk itu mari Bapak Ibu kita didik anak-anak kita, kita biasakan beradabul Islam, memiliki akhlak-akhlak Islami, di mana sekarang ini sulit kita temui anak-anak yang berakhlakul karimah. Tapi jadikanlah anak-anak kita minimal menjadi akhlak bagi dirinya sendiri, mampu dia mengatur dirinya sendiri. Maka ada 10 hal karakteristik anak-anak Islam yang ideal itu minimal kita ajarkan. Salimul akidah, sejak dini harus diberikan pengetahuan akidah yang lurus, akidah yang benar, ya. Setelah akidah yang benar, ajarkanlah anak-anak kita shahihul ibadah, ibadahnya itu benar sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, ya. Jarang kan kita keluarga itu untuk mengkaji. Coba Bapak Ibu kumpulkan anak-anak kita berikan nasihat di situ, ya. Ternyata sangat berpengaruh terhadap anak, ya. Seminggu sekali kumpul keluarga memberikan nasihat, ya. Jadi yang kita banggakan tidak hanya anak-anak yang mampu hafalan banyak. Anak-anak nyekolahkan di sekolahan-sekolahan yang sekarang ini mungkin yang bisa kita lihat dan kita pamerkan hafalan, hafidnya dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah akhlakul karimahnya juga yang tidak kalah penting terhadap itu. Setelah itu matinul khuluq, akhlaknya mapan. Tentu kita pengen anak-anak kita mapan akhlaknya, ya. Dan bagaimana mengajarkan anak-anak kita juga mampu menata urusannya. Sederhana Bapak Ibu, saya melihat itu anak-anak mengembalikan sesuatu pada tempatnya itu yang sulit kepada anak. Misalnya habis mandi, handuknya itu mesti ditinggal sih sembarang tempat. Menempatkan sesuatu pada tempat. Kebiasaan-kebiasaan inilah, pembiasaan ini yang harus kita ajarkan sejak dini. Mumpung anak-anak kita belum memiliki kebiasaan nalika nanti dewasa. Ketika nanti dewasa dia tidak memiliki kebiasaan yang baik, ya. Menata urusannya, ya. Melatih tanggung jawab. Ini yang terberat. Tanggung jawab itu harus juga kita latih sejak dini, ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah persoalan putra-putra anak-anak didik kita ke depan. Setelah itu kita ajarkan kepada anak-anak kita itu untuk berbakti kepada orang tua kita, ya. Maka Nabi Ibrahim berdoa, ya. Setelah dia umur 40 tahun itu berdoanya, Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, berilah petunjuk kepadaku, an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, agar saya senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Minta bersyukur kepada Allah. Wa ala walidaya, dan juga kedua orang tuaku.
wa an a'mala sholihan tardahu, dan saya dapat beramal solih yang engkau ridhoi. Amal soleh yang diridhai oleh Allah, karena tidak semua amal diridhai Allah. Nah ini yang terpenting doanya, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak-anak turunku. Jadi orang tua di samping berusaha, tapi jangan lupa juga berdoa. Para ulama, Imam Syafi'i, imam-imam yang lain, Kasa membaca ibunda para ulama itu setiap malam dia berdoa agar anak-anaknya itu dia berguna dan bisa memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Di samping berusaha, jangan lupa Bapak Ibu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam agar anak-anak kita menjadi anak yang solih. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak-anak kita biar menjadi qurrata a'yun. Insyaallah kita mampu Bapak Ibu, semangat kita dalam hal kebaikan. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat, nasru minallahi fatkun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.